back to my YouTube channel. Teman-teman, kita kemarin kan sudah belajar tentang bab 2, yaitu tentang tugas dan tanggung jawab manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Ada yang tahu fungsi-fungsi manajemen? Kalau belum, yuk ikutin terus. Nah teman-teman, yang pertama itu ada fungsi perencanaan. Apa sih fungsi perencanaan dari manajemen? Yuk kita bahas. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan, atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, teman-teman, dalam perencanaan ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan, dan bagaimana melakukannya. Terus, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target, mengembangkan alternatif-alternatif rencana, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan. Nah, teman-teman, perlu diketahui loh bahwa dalam perencanaan itu ada langkah-langkahnya sendiri. Menurut Asmendri, langkah-langkah dalam perencanaan yaitu yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. Yang keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Dan yang terakhir, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Nah, teman-teman, perlu diketahui selain langkah-langkah, fungsi perencanaan itu juga ada syarat-syaratnya loh. Yang pertama, adapun syarat-syarat perencanaan menurut Asmendri terdiri atas perencanaan itu harus didasarkan pada tujuan yang jelas. Jadi teman-teman, sebelum kita merencanakan sesuatu, itu harus ada tujuan yang jelasnya itu sendiri. Yang kedua, bersifat sederhana, realistis, juga praktis. Yang ketiga, terinci, dan memuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dipedomani dan dijalankan. Yang keempat, memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu. Yang kelima, terdapat perimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu. Nah, ini teman-teman menurut urgensinya masing-masing ya. Terus yang keenam, diusahakan adanya penghematan biaya, tenaga, waktu, serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia dengan sewaktu-waktu. Dan yang terakhir, diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan. Nah teman-teman, gimana? Udah pada jelas tentang fungsi-fungsi perencanaan? Kalau sudah, ayo kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi pengorganisasian. Apa sih fungsi pengorganisasian itu? Nah, teman-teman, fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Nah, pelaksanaan fungsi pengorganisasian ini dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi, teman-teman. Artinya, ada deskripsi tugas yang akan dibagikan. Nah, itu tuh berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Misalnya, strukturnya tuh ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan lain sebagainya. Teman-teman, dalam pengorganisasian terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Antara lain, menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis, dan yang terakhir, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan serta meningkatkan efektivitas. Nah, teman-teman, Sarwoto menyebutkan proses organizing ini meliputi beberapa kegiatan, yaitu yang pertama ada perumusan tujuan. Teman-teman, tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup sasaran dan sarana yang diperlukan, serta jangka waktu pencapaian tujuan. Yang kedua, ada penetapan tugas pokok. Teman-teman, hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah
Pertama, tugas pokok itu merupakan bagian dari tujuan, dan yang kedua, tugas pokok terus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, ada perincian kegiatan. Nah, teman-teman, dalam kegiatan ini harus disusun secara lengkap dan terperinci. Juga perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. Selanjutnya, ada pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Jadi teman-teman, kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Nah, kelompok kegiatan sebagai hasil dari pengelompokan ini disebut sebagai fungsi. Terus ada departementasi. Apa sih departementasi? Departementasi ini merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Nah, teman-teman, dalam hal ini prinsip yang harus diperhatikan adalah yang pertama, setiap organisasi itu memerlukan pengkoordinasian, dan yang kedua, setiap organisasi memerlukan adanya hierarki. Terus, ada pelimpahan otoritas. Teman-teman, otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Nah, otoritas ini juga bersumber dari beberapa hal, yaitu ketentuan perundang-undangan atau regulasi-regulasi. Yang kedua, ada posisi dalam konstelasi organisatoris yang ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, ada pelimpahan otoritas, dan yang terakhir ada perintah atasan. Selanjutnya, yang terakhir itu ada staffing. Nah, teman-teman, staffing ini merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Prinsip utama staffing ini adalah prinsip menempatkan orang yang tepat pada tempatnya, atau the right man on the right place. Dan prinsip menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaannya, the right man behind the gun. Dan ada facilitating. Facilitating ini merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi, teman-teman. Nah, fasilitas yang harus diberikan dapat berupa material atau keuangan, karena prinsipnya bahwa pemberian peralatan yang disediakan harus cukup dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan, serta tujuan yang hendak dicapai organisasi. Nah, teman-teman, jika hal ini sudah selesai, maka organisasi ini sudah ready for action, atau sudah siap untuk bertindak kayak gitu, untuk mencapai suatu tujuan. Nah, teman-teman, kita tadi kan udah belajar tentang fungsi pengorganisasian. Kali ini ada fungsi penggerakan. Apa sih fungsi penggerakan pada manajemen? Yuk kita bahas bersama. Teman-teman, penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Teman-teman, actuating ini adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Mengapa begitu? Karena actuating ini berbeda dengan kegiatan fungsi lain, yaitu planning, organizing, dan controlling. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Nah, Terry mendefinisikan actuating ini adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Selain itu, Terry juga mengatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, mendapatkan orang-orang yang cakap, kedua, mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan, yang ketiga, ada memberikan otoritas kepada mereka, dan yang terakhir, menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Nah, teman-teman, materi selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Apa sih fungsi pengawasan pada manajemen? Yuk kita bahas. Nah, teman-teman, ternyata fungsi pengawasan ini merupakan fungsi terakhir pada fungsi-fungsi manajemen. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi,
serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Nah teman-teman, ini yang memungkinkan pelaksanaan tersebut dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan sendiri menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan ini, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholder tersebut menjadi puas. Nah, teman-teman, pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan input, jumlah dan kualitas bahan, staf, uang, peralatan, fasilitas, dan informasi. Demikian pula pengawasan terhadap aktivitas penjadwalan dan ketetapan pelaksanaan kegiatan organisasi. Sedangkan yang lain adalah pengawasan terhadap output atau standar produk yang diinginkan. Nah teman-teman, agar kegiatan pengawasan ini berjalan efektif, dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama, ada tahapan penetapan atau alat pengukur. Yang kedua, ada tahapan mengadakan penilaian atau evaluate, dan yang ketiga itu mengadakan tindakan perbaikan. Nah teman-teman, sasaran pengawasan sendiri itu untuk menjamin hal-hal berikut. Yang pertama, itu ada kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi yang dimaksud. Terus, anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi itu benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Terus, para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi, bukan kepentingan individu, teman-teman. Terus, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. Standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin, dan yang terakhir, prosedur kerja ini ditaati oleh semua pihak. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini dibagi menjadi 10, yaitu yang pertama, fungsi forecasting. Yang kedua, ada fungsi planning atau termasuk budgeting. Yang ketiga, ada organizing. Yang keempat, ada staffing atau assembling research. Yang kelima, ada directing and commanding. Yang keenam, ada leading. 7, coordinating. 8, motivating. 9, controlling, dan yang terakhir ada reporting. Oke teman-teman, itu saja materi kita pada video pembelajaran kali ini. See you di next video, dan jangan lupa komen, juga subscribe dan like. Bye!